Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 6 semester 1, pelajaran 5, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya, part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Anak-anak, pada pelajaran 5 ini ada 2 materi yang akan kita bahas, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan keteladanan sahabat Rasulullah SAW. Namun pada video pembelajaran part 1 atau bagian pertama ini, yang akan kita bahas adalah keteladanan Rasulullah SAW. Sementara itu, keteladanan sahabat Rasulullah SAW akan kita bahas di video bagian kedua atau video part 2. Tema pembahasan kita adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Oh iya anak-anak, Nabi Muhammad SAW itu juga kadang disebut sebagai Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah. Nah, Rasul itu artinya utusan. Nah, jadi jika disambung Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Seperti itu ya anak-anak. Poin pertama, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran yang sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sangat jujur dalam berdagang. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik
semua orang puas dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya berkat kejujuran dan kebijaksanaan beliau. Anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani sikap yang ditunjukkan oleh beliau. Nah, kita harus selalu bersikap jujur. Misalnya seperti gambar di samping anak-anak. Jika anak-anak diberikan uang oleh bapak ibu guru untuk memfotokopi sebuah tulisan, jika ada kembalian, harus dikembalikan oleh ke bapak ibu guru. Nah, tidak boleh diambil anak-anak. Nah, anak-anak, poin kedua adalah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, orang tua, dan masyarakat. Nah, berikut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan Bapak bacakan ya. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Nah, anak-anak, dari hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah sangat berbelas kasih kepada cucunya. Nah, Hasan bin Ali cucunya ya anak-anak. Nah, dan Rasulullah juga menghimbau atau menyuruh kita untuk berbelas kasih dan memiliki sikap kasih sayang terhadap anak atau siapapun. Lalu di hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, aku atau Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Nah, anak-anak, dari hadis tersebut terlihat bahwa salah satu amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Maka dari itu kita harus melakukannya. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, berdasarkan hadis tersebut, jika kita beriman kepada Allah dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu berkata yang baik, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Nah, anak-anak, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani sikap baik yang dicontohkan oleh beliau. Misalnya seperti gambar di samping. Nah, harus selalu beribadah dan berbakti kepada orang tua, menghormati kedua orang tua, seperti kita mencium tangan kedua orang tua, kemudian membantu mereka. Kemudian poin yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Berikutnya, poin yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.
Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Selain mengajak manusia untuk memurnikan akidah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar selalu berperilaku terpuji terhadap siapapun di alam semesta. Nah, anak-anak, setelah mempelajari tentang keteladanan Rasulullah SAW, insya Allah kita harus dapat berperilaku jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan hidup. Nah, anak-anak, untuk tugas pada video pembelajaran kali ini, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di samping Pak Asror ini. Dapat dituliskan di buku tulis agama Islam anak-anak masing-masing. Setelah selesai, bisa difoto hasilnya dan dikirimkan ke Pak Asrori. Nah, begitu ya anak-anak, cukup jelas ya. Nah, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, taat beribadah, dan membantu orang tua, serta untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.